Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesa Tifa dengan NIM 221280112. Saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Rancangan Rencana Pembuatan Sekolah dengan dosen pengampuh Ibu Dita Paramita Ningtyas MPD. Di sini saya menulis yang pertama yaitu saya buat kata pengantar. Setelah kata pengantar yaitu ada daftar isi. Di bab pertama saya ada kata pendahuluan yaitu latar belakang pembuatan sekolah. Yang bab kedua yaitu kajian pustaka. Yang berisi yaitu nama sekolah serta filosofinya. Saya membuat sekolah dengan judul dengan nama KB Paus Satrio. Arti yang mempunyai arti tentang satuan pendidik yang berfokus kepada permainan yang mendidik dan juga menanamkan nilai-nilai cinta Islam sejak dini. Ini logo sekolah dan filosofinya. Dan juga saya menulis visi misi sekolah. Yaitu visi artinya terwujudnya anak-anak yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia serta bertakwa. Sedangkan misi yaitu memberikan pengasuhan layanan pendidikan bagi anak usia dini. Serta tujuannya yaitu membentuk anak-anak yang cerdas, berkualitas, dan berkembang sesuai dengan usianya. Di sini juga ada rencana program sekolah 5 tahun yang rencananya saya buat dari tahun 2024 sampai 2028, insya Allah. Juga saya buat yaitu denah rancangan kelas dan rancangan area bermain indoor dan outdoor, sehingga anak-anak akan merasa nyaman dalam bermain. Di sini tata letaknya ada ruangan untuk upacara, ruang outdoor, kantor atau ruang guru, ruang kelompok A dari usia 2 sampai 4 tahun dan ruang kelas kelompok B dari usia 4 sampai 5 tahun. Maaf, ruang kelompok A ruang bermain usia 3 sampai 4 tahun, ruang kelompok B usia 4 sampai dengan 5 tahun. Kemudian ada ruang indoor serta teras untuk menunggu orang tua murid, serta ada dapur, juga ada toilet atau toilet training untuk laki-laki dan perempuan yang dapat dibedakan. Juga ada teras juga. Rencana area bermain indoor dan outdoor. Rencananya yaitu misalnya kita mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, dan menarik dan dirancang sesuai dengan perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya, mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah, membuat anak merasa nyaman dan aman, mendukung anak untuk dapat bereksplorasi. Lingkungan yang ditata rapi, mainan yang boleh digunakan anak disusun dalam rak yang terjangkau oleh anak dan menarik sehingga mengundang minat anak. Memiliki waktu yang cukup dalam bermain dan merangsang partisipasi aktif anak. Jumlah alat bermain yang digunakan dapat cukup juga dengan kebutuhan anak. Terus kemudian ada absensi kelas yang saya lampirkan foto-foto anak muridnya yang sebelum memasuki kelas dibiasakan anak untuk absen terlebih dahulu sehingga anak akan mengenal huruf-huruf atas
namanya sendiri. Juga saya buat yaitu peraturan sekolah yang gunanya membiasakan anak mengikuti peraturan yang berlaku di sekolah pada saat datang ke sekolah dengan misalnya mengucapkan salam dengan eh, pendidik, eh, kemudian mencium tangan, menolong teman dan bermain dengan tidak memilih-milih teman. Juga di sini ada gambar media indoor yang dapat digunakan untuk pembelajaran anak. Yang terakhir yaitu pembuatan markas sekolah. Di sini ada gambar markas sekolah dari eh, gambar tampak depan dan tampak samping. Jadi di sini sebelum memasuki kelas ada ruang bermain anak atau outdoor. Juga ada dua bangunan, yang satu ruang kantor dan yang kedua yaitu ruang kelas anak usia 2 sampai 4 tahun dan usia 4 sampai 6 tahun. Ada bangunan tempat anak-anak bermain atau indoor, ada bangunan untuk toilet training, yaitu proses anak untuk mampu buang air sendiri dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ada juga ruang dapur untuk anak-anak berkegiatan cooking class, serta ada teras untuk tempat menunggu kedua orang tua. Demikian maket yang sudah saya gambarkan. Hasil perancangan sekolah yaitu lokasi. Lokasi ini luasnya 200 meter rencananya dan dengan nama BKB PAUD Satrio. Ya, yang di sebelah utaranya berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan gedung bertingkat, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong. Juga di sebelah barat berbatasan dengan rumah pemukiman. Juga ada ruangan ditata dengan bentuk persegi dengan memfasilitasi kegiatan yang banyak diminati oleh anak-anak usia dini. Juga ada gedung kelas yang menjadi dua bangunan, terdiri dari satu bangunan untuk ruang kantor dan guru, dan satu bangunan lagi berisi dua kelas untuk usia 2 sampai 4 dan usia 4 sampai 6 tahun. Ada ruangan untuk cooking class dan ada toilet. Ada juga ruangan indoor dengan beberapa ventilasi udara agar anak-anak dapat juga pencahayaan sinar matahari. Untuk ruangan outdoor adanya di luar gedung. Anak-anak dapat bermain dengan leluasa dengan mendapat sinar matahari secara langsung sehingga dapat asupan vitamin D untuk tubuhnya dan dapat bergerak ke sana kemari dengan leluasa. Kesimpulan dan saran. Jadi sekolah ini menjadi tempat, kesimpulannya yaitu sekolah ini menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan usia dini yang menyenangkan. Tempat bermain, dapat belajar dan bermain yang sesuai dengan perilaku dan dunia anak-anak selama orang tua mereka bekerja, dan mempercayakan kepada pendidik ketika orang tua bekerja, anak tetap mendapatkan pendidikan serta perhatian yang terkontrol. Sekolah anak usia dini merupakan sekolah memperhatikan karakteristik anak. Banyak sekali kegiatan di lingkungan luar yang menjadi bentuk pendidikan di sekolah, dan untuk memperhatikan perilaku anak dapat dilihat ketika anak bermain di area terbuka. Sirkulasi yang luas membuat anak lega untuk bermain dan berlari ke sana kemari. Terakhir yaitu bab bab 5 ada daftar pustaka yang saya tulis di sini serta lampiran-lampiran foto ketika anak sedang bermain di ruangan indoor. Juga ada gambar-gambar lainnya saat anak menyambut saat anak memasuki ruangan kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk makalah rencana membuat sekolah. Apabila ada kata-kata atau tulisan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.